Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang mendiskusikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Iya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Grandparenting. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik kita, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, pulang harus bawa cindera mata. Oma opa wajib sayang cucu, tapi harus tahu batasannya. Apa dan bagaimana peran opa dan oma dalam pengasuhan? Temukan jawabannya di sini sebab kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu Bapak Stanley Nangoy dan Ibu Linda Nangoy Mambo. Bapak Stanley Nangoy menamatkan pendidikan di Universitas Santo Tomas Filipina dengan gelar PhD pada tahun 2000. Dan dari universitas yang sama, Ibu Linda Nangoy Mambo meraih gelar Master in Human Resources Management pada tahun 1999. Baik Bapak Nango maupun Ibu saat ini melayani sebagai dosen di Universitas Kelabat. Keluarga Nangoy Mambo memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, termasuk menjadi misionaris di benua Afrika. Dan kepada keluarga ini Tuhan mengaruniakan 2 orang anak, yaitu Natasha dan Jonan, sudah menikah, dan 1 orang cucu. Keluarga ini sangat bersahaja dan sangat rendah hati. Baik, Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Iya. Selamat malam Bapak Stanley Nangoy dan Shalom, Ibu Linda. Selamat malam Bapak Nangoy dan Ibu. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan, sehat Puji ya? Tuhan, sehat ya Opa dan Oma. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa lagi dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada malam hari ini. Ya, Ibu Nangoy dan Bapak, kita akan memulaikan diskusi kita tapi kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itu nyata, sampai pada saat ini kami boleh tergabung kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga melalui Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan akan menuntun program diskusi kami pada malam hari ini, agar boleh bermanfaat untuk keluarga-keluarga Kristen boleh bahagia dan bersiap ke surga. Kami mendoakan khusus narasumber kami, keluarga Nangoy Mambo, diberkati Tuhan dengan hikmat akal budi, mereka boleh membagikan informasi rohani sehubungan dengan topik pada malam hari ini, dan kami semua akan terberkati. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Stanley Nangoy dan Ibu, sehubungan dengan topik kita, apa yang dimaksud dengan grandparenting? Mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Betul. Silakan. Baik. Grandparenting adalah pola asuh yang seharusnya dijalankan oleh orang tua, tapi dilakukan oleh kakek nenek atau oma opah ya. Baik. Gitu. Jadi sesimpel itu ya. Ya. Grandparenting. Apa mungkin ada tambahan dari Bapak Nangoy? Seharusnya itu kan sebenarnya pola asuh rumah tangga itu intinya oleh orang tua. Ya. Papa mama ya. Papa mama. Tetapi saya rasa untuk zaman sekarang tidak aneh juga dan bahkan sering terjadi di mana
anak-anak sering diasuh juga oleh kakek dan nenek, apalagi kalau mereka tinggal serumah. Betul sekali ya. Baik. Jadi ada pergantian peran Betul. dari orang tua pada kakek Kakek nenek dan ya. nenek. Kalau begitu, Bapak Nango dan Ibu, apa pentingnya topik malam hari ini? Mengapa kita harus membahas itu secara lebih mendalam lagi? Ya. Baik, topik malam ini adalah sangat penting, mengingat bahwa banyak orang tua yang kurang mengerti tentang parenting yang baik. Ya. Berdasarkan beberapa penelitian, banyak orang tua, baik ayah maupun ibu, menganggap bahwa tanggung jawab terbesar dalam parenting atau pengasuhan adalah dengan memenuhi kebutuhan dan memberi fasilitas yang cukup baik bagi anak. Ya. Ya, orang tua hanya perlu mencukupi kebutuhan mereka dengan bekerja sepanjang hari atau bahkan bekerja di luar negeri, sehingga menyerahkan pengasuhan kepada keluarga yang terdekat, dalam hal ini orang tua, ibu, atau orang tua yang disebut nenek atau kakek. Ya. Gitu. Juga mungkin itu fenomena zaman sekarang ya, di mana seringkali orang tua ya sudah tua dan seharusnya tinggal sendiri, tetapi karena keadaan mungkin ekonomi atau hal yang lain mungkin akan gabung dengan anak. Dan hal lain juga yang dibutuhkan seringkali juga orang tua, apalagi kedua orang tua itu kerja. Baik. Maka mau tidak mau, Ya. topik ini menjadi penting karena di dalam kehidupan sehari-hari Ya. seringkali pola asuh itu lebih diserahkan kepada kakek dan nenek daripada orang tua sendiri. Iya. Dan itu menjadi sangat penting di zaman sekarang, terutama Baik. yang hidup di kota-kota besar. Ya. Kalau begitu pertanyaannya, apakah grandparenting ini baik atau tidak baik? Ya. Bagi pertumbuhan anak-anak yang dalam usia pertumbuhan tentunya ya. Ya. Mau bilang baik atau tidak baik? Ya. Baik juga ya. Ada baiknya ya. Ada baiknya. Karena kalau tidak ada ini juga oma opa atau Ya. kakek nenek, sementara orang tuanya kerja, siapa yang mau jaga, apalagi di kota-kota besar. Tapi nanti lihat pengaruhnya. Pengaruhnya Ya. tentunya mungkin mengikuti terlalu banyak ke oma opanya ya. Itulah, tapi penting juga ada itu kakek nenek ya. Tidak Biasanya ada orang, khususnya orang di Sulawesi Utara ya, di daerah kita, mengatakan bahwa pengasuhan kakek nenek itu pasti tidak baik. Bagaimana tanggapan Bapak Nangoy terhadap Apa hal ini? memang tidak baik pengasuhan kakek nenek? Itu mungkin ketika terjadi di mana begini, kalau opa dan oma itu terlalu sayang cucu. Dan seringkali terjadi konflik antar value yang diinginkan oleh orang tua di dalam mengasuh anak dengan pola asuh yang akan dijalankan oleh opa dan oma. Ya. Dan seringkali beda generasi, ada beda pandangan hidup Ya. Dan seringkali opa dan oma kalau setua umumnya akan lebih punya sifat untuk memanjakan daripada mendisiplin. Baik. Padahal dalam mendidik dan mengasuh anak, pola itu harus proporsional. Dan kalau boleh menghindari pola yang disebut pemanjaan yang berlebihan. Pemanjaan. Baik. Jadi Dan itu yang tidak baik ya. Iya. Padahal value lain juga baik. Bisa jadi baik. Tetapi kalau Seperti itu. terlalu memanjakan, Ya. tidak proporsional, saya tangkap idenya, itu akan menjadi negatif. Baik. Mungkin contohnya ya. Ya. Contohnya misalnya ada orang tua bilang sama anaknya enggak boleh makan coklat ya. Ya. Kemudian ini oma opa bilang boleh sedikit-sedikit aja. Nanti itu anak itu bilang, mama papa bilang enggak boleh. Ya. Tapi oma papa bilang sedikit aja enak kok. Jadi itulah kadang-kadang anak itu sudah musalah asuhan karena diasuh oleh nenek dan kakeknya yang terlalu manja kepada cucu mereka. Baik. Apa Bapak Nangoy pernah melihat ini di sekitar kehidupan Bapak Nangoy dan Ibu? Mungkin tetangga ataupun saudara. Apakah ada anak yang kelihatannya, wah ini efek negatif dari Pola opa-oma asuh ini dari oma-opa. memanjakan? Ya. Ya kalau di Manado dan di keluarga juga sering kami lihat itu bagaimana
kecenderungan opa oma lebih memanjakan daripada Manja, orang ya. tua. Baik, jadi seperti itu ya. Ya. Ya, puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan apa itu grandparenting dan mengapa hal itu sangat penting untuk menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Nangoy dan Ibu, kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang grandparenting. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang grandparenting. Ya, Bapak Nangoy dan Ibu, saya penasaran. Ya. Apa saja dampak negatif bila sayangnya kakek dan nenek ini tidak berimbang ke cucu atau tidak proporsional? Ya, Silakan, silakan. Bapak Nangoy atau Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Saya mau menjawabnya. Sebenarnya ada dampak positifnya juga, Ya. ya. Kakek nenek dekat dengan cucu. Hal ini memberi energi positif baik bagi perkembangan si anak dan juga kebahagiaan bagi kakek nenek nenek, yang ya. merupakan Ya, betul. orang tua dari orang tua si cucu. Betul. Memang kalau orang tua sibuk maka kakek nenek dianggap lebih aman untuk dititipkan Ya. anak. Betul. Namun memang bila tidak berproporsional maka akan banyak menimbulkan efek negatif yang bisa mencakup efek jangka panjang seperti sikap memanjakan bisa mempengaruhi pada kesehatan si cucu karena mungkin kakek nenek membolehkan cucu makan semaunya. Iya. Ya, terbiasa manja dengan kakek nenek dapat menyebabkan cucu berpikir semua keinginannya harus dipenuhi. Betul. Sebab kalau tidak akan ngambek. Ya. Ya. Anak cenderung sulit patuh pada perintah orang tua. Kemudian orang tua bisa dipandang sebagai tokoh antagonis oleh anak sendiri. Waduh, iya. Bisa juga memberi dampak buruk bagi fisik dan psikis sang kakek atau nenek. Oh. Kemudian kondisi fisik kakek atau nenek yang kurang baik dapat membatasi gerak motorik anak itu Oh, sendiri. baik. Ternyata banyak Gitu. juga ya. Dampak Banyak negatif ya. Iya. Baik. Ada tambahan mungkin dari Bapak Nangoy? Mungkin tambahan yang saya ingin tambahkan bahwa yang perlu diketahui di dalam grandparenting itu bahwa kakek dan nenek itu sebenarnya sedang mengambil peran orang tua. Iya. Dan dalam peran orang tua mungkin harus ada proporsional antara pemanjaan dan disiplin. Dan kalau disiplin itu ada baiknya mungkin orang tua sama opa dan oma mungkin ada kesepakatan Ya. awal mengenai pola asuh yang akan Pola asuh. dijalankan selama orang tua tidak ada dan Ya. bagaimana opa dan oma menjalankan disiplin atau menyatakan kasih sayang. Dan kasih sayang itu kan, nah itu bedanya seringkali kasih sayang orang tua dan opa dan oma itu akan lebih cenderung ke pemanjaan. Kalau saya lihat. Baik. Dan mungkin itu juga kami rasakan ya di dalam ketika kami berhubungan dengan Cucu ya. cucu. Oh. Kecenderungan akan lebih memanjakan itu lebih besar daripada mendisiplin. Dan ini mungkin Baik. pada umumnya ya. Pada Ya. Pada umumnya. Juga berlaku di konteks wilayah kita. Betul. Indonesia ya. Iya. Ya, Ya. Ibu. apalagi kalau oma opa itu sudah lama menunggu cucu untuk datang. Betul, betul. Jadi permanjaan itu lebih besar lagi. Baik. Ya, jadi ada pepatah bilang bahwa
cucu itu lebih oma opa lebih sayang kepada Ke cucu daripada ke ibu anak. Makanya Cucu dijadikan seperti raja ya. betul. Makanya dampaknya manja itu berlebihan. Oke, baik. Karena tadi sudah disinggung oleh Ibu Nangoy. Jadi cucu lebih disayang kakek nenek daripada anak mereka sendiri. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin saya bisa jawab. Mungkin sepertinya ya. Iya, sepertinya begini. Karena biasanya kalau anak-anak masih bayi ya, aduh kita gemes-gemes ya, sayang-sayang. Setelah dia sudah umur-umur 3 tahun, 4 tahun, mungkin sampai berapa tahun itu masih suka-suka kita peluk itu anak ya. Cium-cium masih dia suka. Setelah dia besar, dia enggak mau lagi. Dan ketika sudah lebih besar lagi, enggak mau lagi, dia malu sekali. Ya, anak itu malu sekali untuk dipeluk oleh orang tua. Maka ketika mereka kawin, itu mama papanya itu kakek nenek tunggu kapan kita punya cucu supaya kita peluk lagi dan mau sayang itu anak atau cucu itu sendiri. Mungkin itu saya rasa saya punya pengalaman. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Bapak Nangoy? Mungkin dari pengalaman. Kalau ketemu cucu atau cucu dari kemenakan, seringkali kami rasa sayang dari opa dan oma itu untuk memanjakan itu memang sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar. Bahkan ada yang sudah disiapkan dan kalau kalau ketemu itu ya kan suka kalau cucu dekat dengan kita itu. Baik. Dan keinginan untuk selalu dekat dengan cucu itu sangat besar bagi yang kami rasakan. Betul sebagai sekali. Opa oma itu. Iya. Betul sekali. Dan mungkin juga saya tambah ya, kodrat seorang oma opa itu memang sudah dari sononya ya. Jadi ketika lihat anak kecil itu kita sayang sekali ya. Memang sudah digariskan mungkin ya. Jadi kalau kita lihat cucu anak-anak orang lain atau cucu, saya pengen aduh cucunya cantik, aduh gemes, saya mau pengen peluk dia gitu, mau gendong begitu. Iya. Jadi begitulah ya. Jadi sudah bawaan. Sudah bawaan opa oma. Suatu berkat kalau kita punya cucu ya. Baik. Cucu. Mungkin juga karena opa oma sudah tidak punya kegiatan yang seaktif sebelumnya ya. Jadi cucu lebih dapat perhatian ya. Apa istilahnya hiburan betul, buat opa dan oma. Kalau misalnya kadang-kadang anak-anak sudah tidak mau lagi ditegur. Tapi dengan mereka punya anak, cucu itu untuk suruh tolong ambil oma air minum. Iya oma, boleh sapu ini. Oh boleh oma. Jadi masih boleh disuruh-suruh sekali. Coba suruh kepada anak. Mau. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nangoy dan Ibu. Nah, kalau begitu apakah ada teori tentang perilaku atau peran pengasuhan dari kakek dan nenek ini terhadap cucu? Apa ada teorinya? Silakan Bapak Nangoy dan Ibu. Nah. Kalau dari teori saya bisa melihat mungkin ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang mengatakan distant figure. Distant figure itu ketika kakek dan nenek itu atau opa dan oma itu nggak terlalu dekat dengan cucu. Ketemu jarang dan kalau ada sangat formal. Juga ada yang tipe yang kedua formal grandparent ya. Formal grandparent itu biasanya oma dan opa itu tidak mau terlalu ikut campur di dalam pola asuh anak, diserahkan aja kepada anak, janganlah mengganggu kita yang sudah tua. Ada juga problem itu. Ada kemudian opa dan oma yang disebut itu fun seeker ya. Fun seeker itu artinya bahwa cucu itu menjadi hiburan. Kemudian ada yang disebut juga reservoir of family wisdom, di mana opa dan oma itu menjadi orang bilang godfather, godmother atau pemberi nasihat ya. Iya, menjadi penasehat, menjaga nama baik, mengatur orang tua dan anak-anak. Kalau boleh nilai-nilai yang diagungkan di keluarga itu dipertahankan. Tetapi dalam konteks yang kita bahas ini sebenarnya grandparenting itu lebih mendekati ke pola yang terakhir yang disebut surrogate parents. Nah, surrogate parents itu di mana memang begini.
kakek dan nenek itu mengambil alih fungsi mengasuh anak karena orang tua itu sibuk atau kerja, atau kalau di beberapa negara tertentu seperti di Filipina itu kalau kita lihat itu pola surrogate parents ini banyak terjadi karena seringkali orang tuanya itu di luar negeri bekerja. Kebanyakan anak-anak itu dititipkan ke orang kakek dan nenek. Dan fenomena ini saya lihat mulai terjadi juga di Indonesia dengan ada banyaknya orang-orang muda dan berkeluarga yang bekerja di luar ataupun bekerja di kota lain, maka seringkali justru pola yang seperti ini yang terjadi, dan mungkin saya rasa itu yang penting sampai hal ini kemudian muncul sebagai topik yang perlu kita bahas hari ini, karena grandparent itu berfungsi sebagai surrogate parents atau pengganti pengganti orang tua di dalam mengasuh anak, dalam hal ini adalah cucu. Jadi nilai-nilai dari kakek nenek itu yang harus diteruskan itu saya pikir harus baik juga ya. Kalau sampai tidak baik berarti punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan anak-anak ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Nangoy dan Ibu untuk informasi yang dibagikan. Kami sudah melihat teori-teori yang ada tentang bagaimana grandparents, perilaku perannya terhadap mengasuh anak-anak. Dan kemudian kita sudah melihat tadi dari contoh-contoh ya, betapa cucu-cucu itu sangat menghibur bagi opa dan oma. Terima kasih sahabat Kapas, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan nanti jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani, dan langsung saja ke pertanyaan Bapak Nangoy dan Ibu. Apa saja batasan yang perlu diketahui oleh kakek nenek juga orang tua dalam pola pengasuhan kepada anak-anak? Bolehkah Bapak dan Ibu jelaskan? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin batasannya begini. Kadang-kadang ikut campur itu urusan anak itu kadang-kadang sudah berlebihan. Boleh ikut campur ya. Ikut campur boleh karena orang tua itu jadi juga bisa jadi penasehat kepada anak-anak. Tapi jangan terlalu ikut campur. Itu urusan-urusan anak. Kadang-kadang anak saya lihat sudah muka sembut ya, orang istilah Manado bilang. Kenapa? Karena orang tua, oma opa terlalu ikut campur itu urusan anak-anak mereka. Jadi itu mungkin ada batasnya, janganlah terlalu ikut campur. Baik. Ya biar tahulah waktunya kapan saya mau campur tangan, oma opa campur tangan, kapan tidak bisa. Gitu. Jangan membuat anak-anak itu mukanya sudah nggak enak dilihat. Baik. Kemudian ada aturan tentunya di rumah tangga, ada aturan-aturan yang dibuat. Ketika aturan-aturan itu dilanggar oleh kakek nenek itu kadang-kadang yang membuat batasan sudah terlalu, anak-anak sudah menganggap orang tua ini melampaui batas. Terlalu ini, saya kok ada aturan mama, ikutlah saya punya aturan begini begitu. Jadi jangan terlalu melanggar aturan yang sudah dibuat oleh orang tua atau mama papa dari cucu kakek nenek. Kemudian kadang-kadang itu orang tua karena mungkin dibawaannya suka kritik. Kalau kamu keluar malam jangan pulang terlalu lat. Jadi itu kritik itu kepada anak-anak itu terbawa sampai ke mereka. Jadi ketika sudah menikah jangan terlalu banyak mengkritik lah. Banyak mendengar. Kemudian saya ingat, jadilah ketika Anda bertamu kepada anak-anak
ya. Jadilah tamu yang baik. Jangan bilang, "Nak, itu kursi kok bukan situ tempatnya, pindah di sana." Kadang-kadang ada itu anak yang nembak, "Ma, biarlah kita yang atur." Jadi jangan terlalu banyak mengkritik juga ya. Observasi lebih banyak. Betul. Dan lihat-lihat, aduh, anak ini mungkin pujian mungkin lebih banyak kalau saya lihat, saya pengalaman lebih banyak dipuji itu anak, lebih senang mereka kepada orang tua mereka. Baik, mungkin Bapak Nangoy ada yang perlu ditambahkan sehubungan dengan batasan-batasan? Mungkin batasan utama yang perlu diketahui oleh orang tua dan opa oma atau kakek nenek di dalam pola asuh membesarkan anak itu, mungkin mereka perlu komunikasi dan duduk bersama pertama. Dan menentukan nilai-nilai yang harus dipertahankan. Misalnya nilai-nilai dalam membesarkan anak, pola makan, pola belajar, pola main gitu. Kemudian penggunaan gadget itu mungkin itu harus duduk mungkin antara papa, mama bersama opa dan oma. Mungkin jangan dulu dikasih tahu dengan anak, tetapi kalau sudah ada kesepakatan, saya rasa dan batasan-batasan itu dijalankan dengan baik, maka konflik-konflik seperti yang tadi itu akan lebih bisa dihindari. Betul. Jadi ketika dalam menjalankan pola asuh itu mereka sudah ada guideline. Saya rasa paling bagus itu kalau ada waktu duduk bersama-sama opa, oma, papa, mama untuk mengetahui kegiatan apa-apa yang harus dilakukan. Tentu ada kan kegiatan-kegiatan sekolah pertama belajar pada umumnya itu ya. Bagaimana bisa opa dan oma juga mendampingi anak-anak ketika pulang sekolah dan ketika sudah selesai belajar misalnya waktu luang itu akan digunakan untuk apa, itu satu. Kemudian kalau makan begitu apa-apa yang perlu makan, mungkin batasan-batasan itu baiknya itu dikomunikasikan dengan baik supaya ketika mau dijalankan anak itu akan menerima satu disiplin dan pola asuh yang sama ketika oma opa ada dan ketika papa mama ambil alih. Betul. Dan kalau itu bisa dijalankan dengan baik, saya rasa maka pola asuh ini akan menjadi satu pola asuh grandparenting dan parenting yang baik. Anak-anak tidak bingung ya. Tidak bingung. Betul. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nangoy dan Ibu. Ini pertanyaan yang sangat penting. Apa dukungan atau contoh di dalam Alkitab tentang grandparenting ya, bukan parenting, tentang grandparenting. Silakan. Apa ada contoh di dalam Alkitab mengenai pola asuh yang dilakukan oleh kakek dan nenek? Saya coba lihat di Alkitab. Kayaknya di Alkitab itu lebih menekankan bahwa tugas mengasuh anak itu berada di tangan orang tua. Orang tua ya. Cuman mungkin karena keadaan zaman sekarang ini dan gaya hidup kita sekarang, apalagi kalau papa mama kerja. Kalau pola dulu kan biasanya bapak kerja, ibu ada di rumah. Betul. Jadi seringkali pola asuh itu kalau kita baca di Alkitab atau di Suara Nubuatan itu, pola asuh itu seharusnya dimulainya di rumah. Parenting itu rumah tangga. Tetapi dengan keadaan sekarang itu di mana kalau orang tua tidak ada, dengan demikian opa oma itu harus mengambil alih seperti itu ya, mengambil peran orang tua. Dan seperti yang saya bilang tadi, baiknya opa oma, papa mama itu duduk untuk menjalankan itu seperti supaya apa yang diajarkan ke anak itu bagus dalam kegiatan-kegiatan yang seperti tadi, main, makan, belajar. Tentu untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan kerohanian juga kalau boleh hal itu dijalankan dengan baik, maka itu akan menjadi sangat baik. Baik. Supaya tidak ada miscommunication ya. Ketika ada komunikasi yang baik, maka bagus sekali itu grandparenting, parenting dan anak-anak yang ada di satu keluarga itu. Baik. Betul. Jadi titik berat dari Alkitab adalah yang bertanggung jawab orang tua ya. Kalau sekarang mungkin karena kemajuan zaman, peradaban yang berbeda, seperti ada pergesekan ya, grandparenting. Kakek nenek mengambil alih peran, tapi yang ditekankan adalah orang tua ya. Baik, kalau begitu tiba saatnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari luar.
Baik, Bapak Nangoy dan Ibu, ada yang bertanya, kalau cucu lebih sayang kepada kakek dan nenek atau kepada oma dan opa, nah salah siapa? Kalau cucunya lebih condong lebih sayang ke oma dan opanya, bukan kepada orang tuanya, siapa yang salah kalau terjadi hal yang demikian? Silakan. Terima kasih, tidak ada yang salah ya tentunya. Oh, iya. Mungkin Bapak Nangoy ada pengalaman, mungkin bisa di-share. Mungkin yang harus diingat itu artinya bonding antara orang tua dan anak itu kurang. Mungkin waktu, orang bilang waktu tayang di mana anak bersama orang tua itu kurang, maka waktu tayang dengan itu lebih banyak. Lebih banyak dengan oma dan opa. Baiknya itu diperbaiki lah. Misalnya orang tua yang harus perbaiki. Ya, orang tua yang harus perbaiki. Baik. Dan mungkin saya tambah, kenapa itu cucu lebih sayang ke oma opa? Ya. Karena lebih banyak waktu lah ini oma opa. Karena mungkin sudah ada, istilah orang Manado bilang sudah ada hambak ini oma opa ya. Jadi tempat curahan, tempat main dan suka senang-senang ya dengan cucu. Waktu lebih banyak dengan cucu. Ketika cucu mau tanya pertanyaan kepada orang tua sibuk. Ya sungguhlah mama lagi sibuk ini. Tunggu sebentar, akhirnya dia lari ke oma opa. Oma opa, oke sini nak, mau bilang apa, mau perlu apa, oke. Sini, oh ini diterangkan dengan baik, dipeluk dengan kasih sayang lagi gitu. Jadi malah dikasih tell story ya, diceritakan, oh iya sayang sudahlah ya nak, suka makan apa sayang. Seperti ya, begitulah makanya kadang-kadang itu dan kebanyakan itu cucu lebih dekat dengan itu. Opa dan oma. Tapi gini, di lain pihak itu anak-anak juga should take for granted. Ada oma opa ini. Betul. Gitu, ada oma opa, pergilah ke oma opa dulu. Mama papa mau istirahat dulu. Gitu. Jadi itulah cucu lebih dekat dengan oma opa. Oma dan opa. Kebanyakan dengan oma ya, bukan dengan opa. Baik, terima kasih sudah terjawab ya. Betul. Pertanyaan yang masuk berikutnya adalah, ini mungkin dari pihak oma opa yang jauh tidak dekat dengan cucu. Bagaimana katanya supaya bisa dekat dengan cucu-cucu? Mungkin ada trik khusus ya supaya bisa dekat dengan cucu. Silakan. Saya rasa kalau zaman sekarang dengan adanya WhatsApp, ada gadget, ada FaceTime, ada video conference. Mungkin sejak dari kecil kalau boleh sudah diperkenalkan opa dan oma supaya waktu ketemu pertama nggak asing lagi. Pengalaman kami punya cucu yang ya lebih banyak kami ketemunya di video call. Baik. Tetapi waktu ketemu nggak kaku lagi, malah langsung datang mempeluk, main-main, dan biasanya waktu setahun sekali itu kami ketemu itu ya dibangunlah bonding, maunya main sama opa oma, tapi kalau mau tidur balik lagi ke papa mama. Tapi sehari-hari sukanya sama opa, kemana mau didukung oleh opa. Oma jarang katanya, karena berat. Jadi mencoba membangun ikatan ya. Betul. Seiring berjalannya waktu dan zaman lebih memudahkan juga ya untuk berkomunikasi dengan cucu atau opa dan oma yang jaraknya jauh mungkin. Baik, ada satu lagi ternyata pertanyaan yang masuk. Apa ciri-ciri dari toxic grandparenting? Apakah ada ciri-ciri yang bisa terlihat dari toxic ini berarti bisa meracuni. Ya, betul. Dan kalau sudah bicara toxic pasti negatif mungkin ya kita. Silakan, apakah ciri-ciri dari toxic grandparenting ini? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab lebih dahulu karena saya sudah teringat dalam pikiran saya. Dan ini mungkin pengalaman yaitu membeda-bedakan cucu ya. Favoritism ya. Pilih kasih. Ya, karena kita banyak cucu dari kita punya oma opa ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat itu racun ya di antara oma opa dan cucu. Di antara banyak cucu ini antara banyak cucu.
Jadi kalau ada contohnya misalnya ada kue, pembagian kue, ada 5 orang Ya, cucu. ya. Oke, 1 orang 1 ya, Ya. 1 orang 1. Kok dia 2? Dia 2. Toksik Dan, itu ya. Udah, biar aja kamu kan sudah besar. Pilih kasih. Jadi kadang-kadang kita, kok dia 2, kita cuma 1. Iya. Itu mungkin ada lain dari Bapak. Silakan. Silakan. Bapak Nangoy. Mungkin toksik yang lain adalah ketika terjadi konflik value antara orang tua dan kakek dan nenek. Dan itu yang saya bilang tadi, sebaiknya itu dihindari. Hindari. Ya. Sebab kalau itu tidak diatasi dan itu akan merusak si cucu justru. Betul. Dan kita bisa lihat itu, dan sering kita mungkin pernah alami di mana ketika kita dapati ada cucu yang sangat dekat dengan opa dan oma dan sangat berontak kalau dengan Berontak ya. papa dan mama itu. Dan kalau itu terjadi, mungkin itu adalah toksik pola asuh yang toksik yang terjadi, yang justru tidak bagus untuk si cucu, dan nanti kalau itu yang rugi ya semua. Betul. Baik, terima kasih Bapak Nangoy dan Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Puji kepada Tuhan. kami. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat Kapas yang sudah bertanya. Saya tahu mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang masuk, tapi kita sangat dibatasi oleh waktu. Dan sebagai kesimpulan pada diskusi kita malam hari ini, bolehkah Bapak Nangoy dan Ibu membagikan tips bagi orang tua, bagi oma dan opa, juga ya. tentang grandparenting yang baik dan tentunya harus bijaksana juga. Sekaligus dengan closing statement. Silakan. Mungkin dari Ibu dulu. Jadilah oma opa, kakek nenek yang baik, yang sebagaimana kita didik anak-anak kita pada waktu mereka lahir dari orang tua atau dari oma opa, didiklah kita punya cucu-cucu juga demikian. Yang penting di situ adalah ketakut akan Tuhan. Baik. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Betul. Karena yang anak yang tidak dengar-dengaran ada hasilnya. Iya. Jadi bagus kita didik itu anak-anak itu takut akan Tuhan. Dan saya juga ingin didik, saya punya cucu, saya bilang kepada anak-anak, didiklah itu anak itu takut akan Tuhan yang nomor 1. Yang lain-lain akan ditambahkan. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Bapak Nangoy mungkin. Saya ingin tambahkan, ini bukan pola grandparenting, tetapi pola parenting yang kami jalankan di dalam kehidupan keluarga. Dan di beberapa pertemuan keluarga saya sering mengatakan hal ini. Inti keluarga itu, intinya adalah Tuhan. Didiklah anak itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti yang Ibu Nangoy bilang tadi. Iya. Jadi inti selalu di dalam keluarga. Inti itu adalah mendidik anak untuk dekat dengan Tuhan dan menjaga kesucian hubungan dengan Tuhan itu. Sejak kecil itu dididik. Ya. Dan di dalam kehidupan itu kita harus tahu itu apa yang disebut circle of privacy. Inti dari kemurnian kehidupan rumah tangga, di mana ada hal-hal yang sebaiknya itu, apalagi hal-hal yang suci itu dijaga di rumah tangga, dan itu harus dididik dari masih kecil. Ya. Dan jangan ada hal-hal yang buruk terjadi di rumah tangga itu kemudian dibawa keluar. Jadi kalau ada hal-hal mungkin yang harus dihindari, hindari itu opa dan oma atau papa dan mama kalau bercerita, terutama cerita yang tidak baik, kemudian diam-diam anak-anak dengar. Ya. Dan itu satu hal yang tidak baik di dalam parenting. Kalau ada hal-hal yang seperti itu untuk diceritakan, sebaiknya dibilang itu antara kita. Jadi kalau ada saya mau kritik mama atau opa mau kritik papa mama mau kritik opa dan oma di dalam parenting itu, kalau boleh itu jangan anak dengar. Betul. Cucu itu jangan dengar itu. Jadi kalau dibicarakan dengan baik itu. Baik. Dan hal-hal itu kalau boleh nanti ketika mau disampaikan ke anak-anak jangan dalam bentuk konflik atau perbantahan. Jadi hindari persungutan dan perbantahan di dalam rumah tangga, dan itu harus dimulai dari kecil. Baik.
Kalau itu nggak dipelihara, maka akan lahir anak-anak yang suka berbantah-bantahan. Baik. Usahakan bicara lemah lembut. Kalaupun salah, ditegur dengan baik. Dan saya rasa itu harus dijaga dari kecil. Dan hal-hal seperti itu kalau boleh dijaga di dalam rumah tangga. Dan kalau anak-anak tahu itu, mereka akan menjadi anak-anak yang tahu sopan santun. Dan kalau itu diajar dengan baik, kita tidak akan lihat anak-anak berontak di gereja atau melawan. Ya. Dan hal-hal seperti itu perlu dididik dari masih kecil. Baik. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi baik orang tua, kakek nenek dalam peran mendidik, mengasuh anak ini harus mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu bermanfaat yang sudah membekali para sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kita. Dan kita berdoa supaya keluarga-keluarga kita boleh mengutamakan Tuhan khususnya dalam mendidik anak-anak. Betul. Dan untuk menutup diskusi kita, Bapak Nangoy akan pimpin kita di dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Dan biarlah Tuhan diskusi pembahasan kami mengenai peran orang tua maupun orang kakek dan nenek di dalam membesarkan anak maupun cucu akan selalu di bawah tuntunan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan acara ini maupun program-program selanjutnya dan terutama pola asuh yang kami miliki di rumah tangga masing-masing akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Stanley Nangoy dan Ibu Nangoy yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini yang sangat menginspirasi. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu Nangoy dalam keluarga, dalam kehidupan dan tugas serta pelayanan bersama dengan anak-anak dan juga cucu. Amin. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita. Dan kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Kami tetap mengajak Anda untuk bergabung terus dengan Cornelius Media dalam program-program menarik lainnya. Menjadi sahabat Kapas kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray bersama dengan narasumber kita keluarga Nangoy Mambo. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.